Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, pada kali ini kita akan melanjutkan program kita yang kemarin, yang sudah ada 2 video. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu kajian tentang kutipan-kutipan yang tersebar di dalam karya-karya Syekh Akbar. Tapi pada kali ini saya tidak mengambil tulisan-tulisan beliau karena saya tadi tertarik dengan kutipan dari guru beliau. Jadi ini qaul atau perkataan dari guru beliau yang bernama Asy-Syaikh Abu Madyan Al-Andalusi. Beliau ini adalah guru Syekh Akbar. Perkataan beliau tadi saya temukan di kitab Al-Minanul Kubra atau Lataiful Minan wal Akhlaq bi wujubi tahadduts bi ni'matillahi 'alal itlaq, karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini juga pengagum dari Syekh Akbar dan sering mengutip perkataan-perkataan Syekh Akbar pada karya-karyanya. Kita lanjutkan. Syekh Abu Madyan pernah berkata, laisa lil qalbi illa wajhatun wahidah, mata tawajjaha ilaiha hujiba ghairiha. Hati itu hanya punya satu titik pandang atau hanya punya satu titik fokus. Jadi setiap hati itu pasti punya fokus perhatian. Ketika hati itu sudah fokus pada satu titik pandang, maka hal-hal yang lain akan terlupakan. Mata tawajjaha ilaiha hujiba an ghairiha. Ketika hati itu sudah konsentrasi atau fokus pada satu hal, maka hal-hal yang lain akan tertutup. Contohnya begini, orang tua ketika lebih menyayangi satu anak, maka anak-anak yang lain otomatis akan tidak terperhatikan. Atau mungkin kita sebagai orang tua punya beberapa anak, terus kita cenderung pada satu anak, maka otomatis anak-anak yang lain tidak akan terperhatikan. Meskipun kita sudah berusaha memperhatikan semuanya, tapi tanpa terasa perhatian yang lebih dominan itu kepada anak yang kita sukai. Dan ini sudah merupakan fitrah manusia, tidak bisa dihindari kecuali bagi orang-orang yang punya kesadaran yang tinggi, atau istilah dalam spiritualitas barat itu mempunyai awakening atau kesadaran. Dan tidak semua orang bisa mempunyai kesadaran tersebut. Pada masa sekarang mungkin bisa kita lihat di media sosial, setiap orang akan posting, menulis status tentang sesuatu yang disukainya, yang selalu menjadi perhatian dirinya. Dari dulu sampai sekarang, dari 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, yang ditulisnya itu pasti itu saja. Yang suka kuliner akan terus memposting masalah kuliner, yang suka hobi otomotif akan selalu memposting sesuatu memposting hal-hal yang berkaitan dengan otomotif. Yang suka politik, yang suka menyebarkan hoax, yang suka hal-hal yang berbau sosial, budaya, maka dari dulu sampai sekarang akan memposting hal-hal tersebut. Dan itu sudah fitrah, sudah wajar. Pada level yang lebih tinggi,
nanti kita bisa menilai diri kita sendiri. Kira-kira apa saja yang kita bicarakan setiap hari, apa saja yang memenuhi pikiran kita setiap hari. Apakah hal-hal yang berbau dunia atau hal-hal yang berbau akhirat. Maka itulah yang nanti yang menjadi nilai kita. Meskipun kita berpenampilan seperti orang yang religius, selalu berbicara tentang agama, dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi, tapi ujung-ujungnya kita membicarakan tentang dunia, maka ya itulah nilai kita. Kita berpenampilan seperti orang yang taat beribadah, tapi ketika mengobrol, ketika berceramah, yang disampaikan ujung-ujungnya adalah dunia, maka itulah nilai kita. Tapi meskipun kita tidak berpakaian seperti orang yang rajin ibadah, berpakaian biasa saja, tapi kalau yang dominan di pikiran kita dan pembicaraan kita itu adalah akhirat, maka itulah yang menjadi nilai kita. Itu maksud dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Matian di dalam kaulnya tadi yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Saya kira itu saja dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.